Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Dododo dari kelas 4 PAI. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. Jadi kita semua tahu bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada kurikulum dan tenaga pendidikan, namun juga bergantung dan sangat ditunjang oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, manajemen sarana dan prasarana menjadi aspek vital dalam dunia pendidikan. Jadi presentasi saya akan mencangkup pengertian dan ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana, prinsip dan prosedur penerapannya, serta model penerapan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Langsung saja tentang pengertian manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Jadi manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu merujuk pada aktivitas sistematis dalam mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan berbagai fasilitas yang tersedia di lingkungan pendidikan untuk menunjang tujuan pembelajaran, agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai secara efisien dan tepat guna. Jadi manajemen ini mencerminkan proses kerjasama antara seluruh elemen sekolah dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan yang tersedia, agar penggunaannya tidak hanya efisien secara biaya, tetapi juga efektif dalam mendukung pembelajaran. Jadi dalam konteks ini, pengelolaan itu mencangkup berbagai upaya, mulai dari perencanaan, pemeliharaan, hingga evaluasi kebermanfaatan sarana dan prasarana yang ada. Sarana dan prasarana itu memiliki posisi strategis dalam menunjang pendidikan di sekolah, karena lingkungan pendidikan akan terasa bersifat positif bergantung pada pemeliharaan manajemen sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana yang tercukupi dan terpelihara dengan baik akan membangkitkan motivasi siswa maupun guru saat mengajar. Sarana dan prasarana tidaklah sama, dan Departemen Pendidikan Nasional telah membedakan antara sarana dan prasarana. Jadi prasarana itu merujuk pada alat-alat pendukung yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan pembelajaran, bersifat tidak langsung dalam menunjang proses pendidikan, seperti gedung sekolah, lokasi belajar, halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju ke sekolah, dan yang lain sebagainya. Dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, ditegaskan bahwa setiap satuan pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sarana pendidikan yang memadai. Dan di pasal itu, sarana itu mencangkup berbagai komponen penting seperti perabotan untuk menunjang kenyamanan proses pembelajaran, alat-alat pendidikan yang relevan, media pembelajaran, buku pembelajaran, serta bahan habis pakai yang mendukung kelangsungan kegiatan pembelajaran, serta perlengkapan tambahan lainnya, sehingga pembelajaran berlangsung secara tertib, efektif, dan berkesinambungan. Jadi sarana itu bisa disimpulkan bahwa merupakan perlengkapan yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan teratur, seperti buku pelajaran, ruang sekolah, perpustakaan, peralatan laboratorium, meja, kursi, dan alat media pengajaran, dan lain sebagainya.
Mengapa manajemen pendidikan ini penting? Karena manajemen pendidikan ini mempunyai beberapa manfaat bila dikelola dengan baik. Itu menyediakan data dan informasi untuk perencanaan dan pengawasan, menyusun rencana kebutuhan barang, menilai kondisi barang. Jadi barang baru, barang rusak, barang hilang bisa diawasi, dan untuk membantu evaluasi dan kontrol aset. Dan manajemen sarana dan prasarana bertujuan untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang berkualitas sehingga mendukung proses pendidikan secara efektif dan efisien. Dan secara rinci, tujuan dari manajemen sarpras ini untuk mengupayakan pengadaan sarpras yang sesuai kebutuhan, untuk mengoptimalkan penggunaan dan menjaga keselamatan pengguna, menjamin kesiapan operasional fasilitas, serta melaksanakan pemeliharaan berkelanjutan untuk memperpanjang umur pakai. Kita lanjut ke ruang lingkup sarana dan prasarana. Jadi ruang lingkup sarana prasarana dapat dikaji dari dua sudut pandang. Yang pertama, berdasarkan jenis sarana dan prasarana serta berdasarkan fungsi manajerial. Pertama, berdasarkan jenisnya. Ruang lingkup sarana prasarana berdasarkan jenis itu bisa dibagi lagi menjadi beberapa. Pertama, ruang lingkup sarana pendidikan berdasarkan jenisnya bisa ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Yang pertama itu sarana pendidikan habis pakai. Jadi sarana pendidikan habis pakai ini alat atau bahan yang digunakan dalam pembelajaran yang akan habis dalam waktu tertentu dan harus diganti secara berkala. Contohnya yaitu cover tulis, tinta printer, tinta spidol, alat tulis seperti pensil, pulpen, dan bahan-bahan praktikum di laboratorium seperti bahan-bahan kimia. Yang kedua, ada sarana pendidikan tahan lama, yaitu alat bantu atau bahan yang dapat digunakan berulang kali dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya seperti meja, kursi, papan tulis, lemari, komputer, proyektor, dan lain-lain. Selanjutnya jenis sarana ditinjau dari bergerak tidaknya saat digunakan. Ada sarana pendidikan yang bergerak, yaitu sarana yang dapat mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya sesuai kebutuhan, seperti meja, kursi, laptop, papan tulis portable, lemari, dan alat praktik laboratorium, serta buku pembelajaran. Dan pengelolaan sarana bergerak ini memerlukan perhatian ekstra karena risiko kerusakan akibat perpindahan itu sangat besar, sehingga harus melalui prosedur yang jelas. Yang kedua, sarana pendidikan yang tidak bergerak, yaitu sarana yang bersifat permanen atau relatif sulit dipindahkan. Misalnya seperti gedung, instalasi listrik, saluran air. Dan fokus utama dari pemeliharaan manajemen sarana tidak bergerak ini berfokus pada pemeliharaan berkala, perbaikan kerusakan, serta rehabilitas fasilitas. Selanjutnya, ruang lingkup sarana berdasarkan jenis ditinjau dari hubungannya dengan proses pembelajaran. Ada alat pembelajaran, yaitu sarana yang digunakan secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar,
seperti buku teks, alat tulis, papan tulis, kapur, spidol. Yang kedua ada alat peraga, yaitu alat yang digunakan untuk membantu pelajaran agar mudah dipahami. Segala macam alat yang digunakan untuk meragakan objek atau materi, terutama konsep yang abstrak atau kompleks. Misalnya seperti patung tubuh manusia, bola glove, miniatur sebuah benda seperti miniatur Ka'bah, model sistem tata surya. Ada juga alat peraga tidak langsung seperti gambar, video, dan sketsa. Selanjutnya ada media pengajaran. Media pengajaran seperti yang kita ketahui ada 3 jenis, yaitu media visual seperti gambar, peta, media audio seperti rekaman suara, radio, atau podcast, dan media audio visual seperti film pendidikan dan video pembelajaran. Lanjut, ruang lingkup prasarana berdasarkan jenisnya. Itu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan saat pembelajaran, seperti gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, ruang komputer, dan perpustakaan. Yang kedua ada prasarana pendidikan yang tidak digunakan secara langsung, seperti taman sekolah, ruang terbuka di dalam sekolah, dan kamar mandi serta toilet, ruang TU, UKS, tempat parkir, dan lain-lain. Selanjutnya ada ruang lingkup sarana prasarana berdasarkan fungsi manajerial. Jadi berdasarkan fungsi manajerial meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengaturan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan fasilitas. Jadi perencanaan itu tentang identifikasi kebutuhan fasilitas, pengadaan itu tentang membeli atau mendapatkan fasilitas baru, inventarisasi itu mencatat semua aset fasilitas pendidikan, pemeliharaan untuk menjaga kondisi dan memperpanjang usia fasilitas, dan penghapusan untuk mengeliminasi aset yang rusak tak usang. Kita akan lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu prinsip dan prosedur penerapan manajemen Sarpras pendidikan. Jadi prinsip manajemen Sarpras pendidikan ini, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan dengan mengikuti prinsip manajerial tertentu, dan prinsip ini sangat penting agar proses pengelolaan berlangsung secara efektif, efisien, dan terarah, serta sesuai dengan standar dan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut ini adalah prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan sekolah. Pertama, prinsip pencapaian tujuan. Jadi sarana prasarana itu harus siap pakai untuk mendukung pembelajaran. Kedua, prinsip efisiensi dengan meminimalisir pemborosan biaya dan sumber daya. Tiga, prinsip administratif, yaitu dengan cara taat kepada prosedur hukum dan dokumentasi resmi. Selanjutnya, prinsip kejelasan tanggung jawab, itu pembagian tugas yang jelas antar personel, dan prinsip kekohesifan, itu kerjasama seluruh warga sekolah dalam menjaga fasilitas. Selanjutnya, subbab selanjutnya yaitu prosedur manajemen sarana prasarana. Jadi prosedur manajemen sarana prasarana itu harus memerlukan prosedur yang sistematis, karena keberhasilan pengelolaan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan fasilitas, tetapi juga
oleh ketepatan prosedur yang digunakan dalam setiap tahapannya. Prosedur ini merupakan serangkaian langkah yang sistematis yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal. Prosedur ini dirancang agar setiap tahapan pengelolaan berjalan dengan lancar. Ada beberapa prosedur. Yang pertama itu perencanaan, merupakan tahap awal dari manajemen sarana dan prasarana. Diawali dengan melakukan analisis kebutuhan berdasarkan evaluasi kondisi fasilitas. Yang kedua yaitu pengadaan. Setelah perencanaan selesai, pengadaan sarana dan prasarana dilakukan sesuai kebutuhan yang telah ditentukan. Ketiga, distribusi dan pengaturan. Itu menyalurkan fasilitas ke unit-unit terkait yang membutuhkan. Yang keempat, penggunaan. Jadi penggunaan fasilitas itu harus dilakukan secara efektif dan aman sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kelima itu pemeliharaan. Pemeliharaan adalah upaya menjaga fasilitas dalam kondisi optimal untuk menunjang keberlangsungan proses pendidikan. Yang keenam, inventarisasi, yaitu pencatatan aset secara akurat dan berkala. Yang terakhir yaitu evaluasi dan penghapusan. Jadi evaluasi dan penghapusan ini diperlukan agar menjaga kelancaran operasional sekolah serta meningkatkan efisiensi penggunaan ruang dan anggaran. Kita masuk ke subbab yang terakhir yaitu model penerapan manajemen surplus di pendidikan di sekolah. Jadi dalam era sekarang manajemen surplus melibatkan pemanfaatan teknologi serta pengelolaan aset secara efisien. Lanjut ke subbab terakhir yaitu model penerapan manajemen surplus pendidikan di sekolah. Jadi manajemen surplus dalam dunia pendidikan saat ini telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan. Tidak hanya berfokus pada aspek pengadaan fasilitas fisik yang lengkap, hal ini termasuk juga penerapan teknologi dalam manajemen surplus sehingga bisa mengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada. Jadi model penerapan manajemen surplus pendidikan di sekolah itu ada dua dalam makalah ini. Yang pertama itu model pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran. Jadi pemanfaatan teknologi telah menjadi kunci transformasi dalam manajemen pendidikan, termasuk dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Integrasi teknologi ini tidak hanya memperkaya metode pembelajaran, tapi meningkatkan akses efisiensi dan adaptasi terhadap kebutuhan peserta didik yang beragam. Dalam konteks ini, penggunaan learning management system, platform pembelajaran daring, dan aplikasi edukatif, sehingga dengan adanya platform digital ini guru dapat dengan mudah mengatur sumber daya dan memantau progres siswa serta memberikan umpan balik secara real time. Dan teknologi juga memungkinkan pengelolaan sarana dan prasarana lebih efektif.
seperti penggunaan sistem inventarisasi digital untuk memantau kondisi alat, perangkat IT atau peralatan pendidikan, hingga datanya terintegrasi dan terupdate dan memungkinkan pihak sekolah mengambil keputusan secara cepat terkait kebutuhan penggantian atau pemeliharaan fasilitas. Selanjutnya ada model pengelolaan aset dan sumber daya fisik secara efisien. Ini terkait dengan teori manajemen umum seperti yang telah dijelaskan tadi di atas. Jadi model kedua ini dalam manajemen sarana prasarana itu pengelolaan aset secara efisien dan terstruktur. Pengelolaan aset itu secara efisien melibatkan 5 tahap: perencanaan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan penghapusan. Perencanaan itu dalam artian kebutuhan berdasarkan analisis jumlah siswa, kurikulum, dan proyeksi perkembangan teknologi. Yang kedua, pengadaan. Itu dengan cara memperhatikan kualitas, harga, serta keberlanjutan penggunaan aset. Yang ketiga, pengoperasian. Dengan cara penempatan dan penggunaan yang sesuai dengan standar operasional. Yang keempat, pemeliharaan rutin, baik secara preventif maupun korektif untuk memastikan fasilitas itu layak dalam jangka panjang. Terakhir, penghapusan. Jadi aset yang sudah usang itu atau tidak layak dipakai akan dilakukan penghapusan dengan prosedur akuntabel seperti lelang, hibah, atau daur ulang. Jadi efisiensi dalam pengelolaan aset ini bukan hanya untuk menghemat anggaran, tetapi meningkatkan nilai guna fasilitas yang ada. Dengan ini, sekolah dapat memetakan kebutuhan, menghindari pemborosan, dan mempercepat pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya termasuk fasilitas. Kesimpulan dari materi ini itu manajemen sarana dan prasarana yang efektif menjadi kunci terciptanya lingkungan pendidikan yang berkualitas. Pengelolaan ini harus dilaksanakan secara sistematis, efisien, dan adaptif, serta harus berbasis pada prinsip profesionalitas dan akuntabilitas. Dan integrasi teknologi dalam pengelolaan sarpras ini bisa menjadi tonggak yang penting untuk meningkatkan efektivitas manajemen serta mendorong kualitas pendidikan menuju standar global. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Demikian presentasi dari saya tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.